semua, perkenalkan nama saya Dewi Oktavia Saleha, Muhammad Hussein Ali Amido, dan Muhammad Wahyu Nurhadi. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama, apa sih yang melandasi Pancasila sebagai dasar negara? Nah, itu memiliki 5 landasan utama yang dikenal sebagai 5 sila. Landasan pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Pancasila mengakui adanya beragam agama dan keyakinan serta menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Landasan kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Pancasila menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup aspek nilai keadilan sosial, kesejahteraan, dan martabat manusia. Landasan ketiga yaitu Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Landasan keempat adalah di mana Pancasila mempromosikan sistem demokrasi dengan perwakilan yang dipilih secara adil dan berdasarkan musyawarah untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Dan landasan yang kelima adalah upaya untuk menciptakan keadilan sosial di seluruh masyarakat, di mana Pancasila menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua dan masyarakat. Nah, kelima landasan ini membentuk pijakan untuk menjadi dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Pancasila dianggap sebagai landasan dasar negara Indonesia karena memiliki beberapa alasan penting, yaitu yang pertama adalah Pancasila menjadi simbol sebagai identitas nasional negara Indonesia yang berfungsi untuk mempersatukan warga negara dan ideologi agar dapat diterima secara luas. Kedua, Pancasila dirancang untuk menghormati dan memadukan keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan suku bangsa di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memelihara persatuan dan kerukunan nasional di negara yang sangat beragam. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia untuk membantu mencegah konflik dan ancaman dalam masyarakat. Dan terakhir, Pancasila memberikan panduan bagi negara dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif untuk rakyat Indonesia. Detik-detik terjadinya, Pancasila dicetuskan sebagai dasar negara. Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia setelah melalui banyak proses persidangan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dicantumkan ke dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Puncaknya, pada sidang yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mencetuskan Pancasila. Pancasila yang digagaskan Soekarno bermakna panca atau disebut 5 dan sila atau disebut asas atau 5 asas. Tempat Pancasila dirumuskan, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki syarat-syarat kemerdekaan Indonesia dan membuat rekomendasi. Dalam sidang inilah dasar-dasar Pancasila ditetapkan. Sidang pertama digelar pada Gedung Chow Sang-in, sekarang bisa dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila yang secara historis diciptakan untuk menjadi dasar bagi Indonesia yang merdeka, didasarkan pada nilai-nilai dan pandangan budaya bangsa Indonesia. Kesatuan keyakinan ini diekspresikan dalam bentuk pandangan hidup bersama yang menyatukan seluruh bangsa. Selanjutnya adalah orang yang pertama kali mencetus Pancasila sebagai landasan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Dr. Andes Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1967. Beliau merupakan tokoh pejuang yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, karena dialah juga yang pertama kali mengusulkan konsep negara Indonesia dalam bukunya Narder Republik Indonesia menuju Republik Indonesia pada tahun 1924, mendahului konsep Hatta dan Soekarno. Pada pidatonya di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan sila pertama, Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna ini meyakini bahwa setiap warga negara
bersikap berdasarkan sifat ketuhanan. Contoh sikap pengamalan sila pertama yaitu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah menghormati agama orang lain. Yang kedua, penerapan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna ini mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara itu adalah sama. Contoh sikap implementasi sila kedua yaitu yang pertama adalah tidak melakukan diskriminasi kepada orang lain yang ditemui dimanapun. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu selanjutnya adalah penerapan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Makna ini berarti bersatunya keanekaragaman di Indonesia. Contoh sikap implementasi sila ketiga yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang kedua adalah cinta tanah air dengan membeli produk dalam negeri. Yang keempat adalah penerapan sila keempat Pancasila. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna ini berarti kekuasaan dalam negara harus dilakukan oleh rakyat dengan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Contoh sikap implementasi sila keempat yaitu mengajarkan untuk melakukan musyawarah dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kedua adalah menekankan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu penerapan yang terakhir adalah penerapan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna ini menggambarkan syarat utama negara yang adil adalah mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Contoh sikap pengamalan sila kelima yaitu menghargai dosen dan teman-teman di kampus juga pada orang lain, bekerja sama dalam melakukan tugas atau kerja kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.